Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Bung Rocky kemarin setelah sempat ya Anda tidak secara langsung ya menanggapi berbagai persoalan yang sekarang diributkan tentang Anda itu banyak juga yang bertanya-tanya bagaimana sih sikap Anda karena kemudian muncul pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan bahwa ya kalau Rocky Gerung sudah minta maaf sebagai orang Timur ya kita saling memaafkan gitu dan kita tahu saya kira ini berbeda kan dengan sikap Hasto yang sebelumnya sangat keras gitu karena dia yang menginstruksikan agar melaporkan Anda gitu karena sebagai ya, kalau presiden sebagai kader PDIP dihina ya mereka harus berdiri di paling depan begitu Bung Rocky. Itu bagus juga sih, bagus Sandro Hasto itu. Dan bagi saya nggak ada soal tuh, karena problem saya kan bukan dengan PDIP itu. Ya. Dan kemarin bahkan saya terangkan, saya hanya bermasalah dengan kebijakan Pak Jokowi sebagai presiden. Itu jelas itu. Dan itu Ya. nggak mungkin saya tarik, itu kan terus begitu tuh. PDIP itu mengklaim yang tersinggung adalah kader partainya tuh, yang namanya Hmm. namanya Joko Widodo, bukan sebagai presiden. Kan beda kan. Kan yang mau kita terangkan adalah keketatan di dalam melihat persoalan sebagai persoalan politik di Yunto ketatanegaraan tuh. Jadi kalau PDIP mengerti itu ya mestinya dia lakukan juga hal yang sama dengan saya lakukan tuh. Saya minta maaf karena telah menimbulkan kehebohan. PDIP juga mesti lakukan hal yang sama sebetulnya. Karena PDIP yang lakukan persekusi saya kan. Jadi itu Hmm. juga akan dicatat oleh sejarah soalnya bahwa seorang kader PDIP menghalangi kebebasan berbicara. Itu juga ajaib tuh kan, mestinya ada juga teguran itu, tapi saya baca masih mengelak itu PDIP bukan 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 menghalangi loh, jelas-jelas di situ ada rekamannya. Ini harus segera klarifikasi pada Pak Hasto tuh, supaya PDIP jangan dicatat sejarah sebagai partai yang menghalangi saya masuk kampus. Kan itu mahasiswa kan akhirnya seluruh BEM se-Indonesia itu tahu masalah itu, dan itu merugikan PDIP sebetulnya. Dan Ya. kita tidak ingin PDIP itu ditenggelamkan hanya karena strategi di dalam soal yang kemarin itu yang justru backfire. Jadi itu soalnya tuh, apalagi bendera PDIP dibakar. Saya nggak menginginkan itu terjadi itu Hmm. oleh mahasiswa, karena sebetulnya kan perselisihan semacam ini kan mesti selesai melalui argumentasi, dan kalau mau dilanjutkan ke ranah hukum ya oke, tapi jangan karena tekanan massa Ya. lalu itu berlanjut ke ranah hukum. Itu kan buruk tuh. Dan Hmm. kita tahu bahwa yang pertama-tama melaporkan saya adalah PDIP. Nah, itu yang memicu yang lain itu ikut melaporkan. Jadi mesti fair dalam soal itu. Jadi supaya Pak Hasto juga mengerti bahwa ini adalah perselisihan politik antara saya dan Presiden Republik Indonesia ketujuh. Lebih baik begitu deh daripada Ya. nyebut Ya. nama salah lagi kan. Dia Ya. Ya. Presiden Ya. Republik Ya. Indonesia ketujuh itu. Ya. Kenapa begitu? Karena dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 juga saya berselisih itu. Hmm. Bahkan video-video lama saya yang saya kritik Pak SBY akhirnya beredar lagi itu. Demikian juga dengan Gus Dur saya berselisih terus. Jadi ini ada perselisihan antara warga negara dan pemimpin negara, itu intinya itu. Ya. Nah, Ya. sekarang yang terjadi adalah pembelahan di antara warga negara. Mana mungkin secara etis ada warga negara menghalangi warga negara untuk bicara, kan nggak benar dong itu tuh. Jadi Ya. saya tetap warga negara, mestinya tidak dihalangi untuk mengucapkan. Nah, ini sebetulnya yang akhirnya kita bisa baca lah, gampang lah baca itu. Pemetaan ini kan dari awal kita hafal siapa Ya. mengerahkan Ya. siapa demi kepentingan siapa, lalu kapan itu ditunda, kapan itu disogok lagi itu. Sama seperti yang saya jengkel juga, kenapa dikirim emak-emak yang dengan anak yang masih digendong itu ke rumah saya di Sentul, lalu demonstrasi di situ, dan terlihat begitu saya cek, wah itu nggak ada yang mengerti itu. Ini apa katanya tuh. Jadi Hmm. permainan semacam ini, sogok menyogok masyarakat bawah yang memang lagi kekurangan uang hanya untuk demo. Ini mental yang buruk tuh. Jadi itu sebetulnya bagian yang bagus itu saya ucapkan bahwa saya minta maaf telah menimbulkan kegaduhan, tetapi saya tidak minta maaf kepada apa yang saya ucapkan sebagai kritik saya pada Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi kan mengerti itu. Karena itu Presiden Jokowi tidak bereaksi karena dia tahu bahwa yang menjadi sasaran adalah kebijakan dia, bukan dia per se sebagai persona kan. Ya. Jadi Ya. ini juga pembelajaran baik bagi kita untuk saling menghargai bahwa kritik itu melekat pada warga negara, karena warga negara bayar pajak maka berhak warga negara memberi kritik. Saya hanya mewakili mereka yang tidak cukup mampu untuk membuat narasi. Kebetulan saya ada di dalam sorotan publik, lalu saya yang kena tuh, itu soalnya.
Enggak ya. Oke, tapi saya sedikit ini karena fakta ya. Saya sedikit ralat ya, Bung Rocky. Yang melaporkan pertama Anda bukan PDIP, yang melaporkan itu relawan. Dan ini juga aneh juga kan, Ya. karena Pak Jokowinya sendiri yang soal malah relawannya yang rame-rame sana. Oke, itu saya fakta. Yang kedua begini, sekaligus saya kira jadi forum juga semacam apa ya pengumuman pada kita karena gini tadi Anda menyatakan bahwa Anda ini dihalang-halangi bertemu dengan mahasiswa padahal sekarang ini permintaan untuk Anda bicara dengan mahasiswa di kampus-kampus itu. Ini kalau saya ibaratkan seperti file itu satu tumpuk begini nih, yang di saya aja yang masuk Ya, yang banyak. masuk ke admin di Rocky Gerung Official juga banyak banget, di Anda juga pasti banyak, dan kita tidak bisa memenuhi itu kan. Anda tidak bisa memenuhi itu semua karena saking padatnya itu. Dan kalau gara-gara dihalangi lagi, ini akan semakin banyak sekali mahasiswa yang nggak bisa ketemu dengan Anda ini, dan saya kira mereka juga masih nanti nggak puas juga ini kalau seperti itu. Ya, itu pentingnya klarifikasi hari ini dan yang kemarin yang saya terangkan karena itu jadi presiden nanti. Ya, ya. Semua orang atau siapapun yang diundang ke kampus nanti dia bertanya-tanya ini dihalangi apa enggak kan? Dan bukan cuma saya yang bisa kena itu karena banyak betul dosen atau pengamat yang kritis yang kalau diundang ke kampus ya bahasanya seperti saya. Mungkin mereka masih bisa putar bahasanya agak apa namanya agak lembut-lembut. Kan saya nggak bisa kan. Kan kan saya punya kebiasaan untuk memberi kritik tanpa tedeng aling-aling tuh. Lalu dimulai dihalangi, iya, tapi oke lah Pak Rocky mulai sekarang turunin sedikit kritiknya. Oke, saya biasanya 10, turunin ke 7 lah. Oke, saya pikir 7. 7 ternyata masih keras, turuninlah ke 5 tuh. Lalu kampus-kampus ikutin. Kalau begitu bisa ke 4, lama-lama 2, lama-lama nggak ada kritik saya kan. Jadi Ya. itu. Jadi mengatur orang untuk berbicara itu nggak boleh itu. Orang itu kalau dia salah bicara, oke, kena delik, tetapi harus jelas apa yang salah dibicarakan itu. Dan sekeras-kerasnya kritik itu kan dia nggak tidak menyebabkan kelukaan secara fisik kan. Oh, hatinya luka, si pejabat ini memang hatinya mesti luka karena rakyat juga dilukai hatinya oleh kebijakan-kebijakan yang membuat mereka sengsara. Itu dasarnya begitu tuh. Jadi saya balik lagi pada poin tadi. Oke, itu cara yang baik Hasto mengapresiasi problem-problem demokrasi kita dan mulailah membenahi diri juga. Kita kira itu. Jadi kita saling salam pesan ya gitu ya. Hasto salam dari gue, dari saya. Dan ini penting karena selalu Anda sebutkan bahwa Anda itu banyak bersahabat dengan teman-teman PDIP, bahkan mengajari Megawati Institute. Kan begitu ya, Bung Rocky? Ya, sama. Iyalah. Silakan. Ya itu kalau semua tagih misalnya, bagaimana mungkin kalian musuh saya sih? Masa saya musuh PDIP? Berkali-kali saya bahkan dukung Puan untuk jadi calon presiden yang benar. Ya. Sampai sekarang saya masih dukung Puan untuk jadi calon presiden. Tentu PDIP akan bilang ini urusan kami. Iya, tetapi saya sebagai pengamat menganggap bahwa Puan lebih layak dijadikan calon presiden daripada Ganjar tuh. Tapi kan urusan PDIP. Ya memang, tapi kan saya berhak untuk menilai Ya. itu. Dan Ya. karena itu tetap saya usulkan supaya direvisi itu. Dan Pak Ganjar minta maaf, saya nggak dukung Anda tuh karena saya mendukung Puan. Apa keterangannya banyak lebar bisa saya terangkan itu. Dan kedua tuh betul-betul saya mengajar selama 3 tahun atau 3 angkatan atau 4 angkatan itu saya mengajar di sekolah politik Megawati Institute di Jalan Proklamasi itu. Saya ajarin tentang apa itu ide demokrasi, gimana dia masuk ke Indonesia, bagaimana tokoh-tokoh kita kemudian berselisih dalam soal itu tuh antara Supomo dan Muhammad Hatta misalnya, Sultan Syahrir dan Tan Malaka atau Soekarno dan Natsir kan. Dan saya terangkan itu sebagai upaya untuk membantu PDIP supaya ada kaderisasi itu. Jadi saya terlibat dalam kaderisasi PDIP. Nah, Hasto mesti ngerti itu. Ya, ya, ya. Dan tiba-tiba ada kader yang melarang Anda untuk berbicara, mencegah Anda untuk berbicara, begitu ya. Itu konyolnya tuh. Mereka undang saya untuk terangkan apa tuh kebebasan berbicara. Tiba-tiba ada tokoh kader PDIP di Jogja itu melarang saya bicara. Apa dia nggak tahu bahwa kurikulum pendidikan demokrasi itu saya ikut bikin di Megawati Institute dan saya terangkan di situ apa fungsi dari partai itu. Bahwa partai itu punya representasi di DPR, nggak usah ikut campur dengan masyarakat sipil karena justru masyarakat sipil memilih Anda jadi anggota DPR supaya dititipkan. Masalahnya jangan ada lagi yang turun tuh menghalangi masyarakat sipil kan itu. Oke, tapi Anda meminta maaf pada publik gitu ya, yang karena menimbulkan kegaduhan. Tapi saya kira nanti mesti kita dudukkan secara proporsional ya. Apakah betul kalimat Anda itu membuat itu kegaduhan atau kemudian kalimat Anda dimanfaatkan dipolitisir untuk membuat kegaduhan, itu soal yang berbeda. Nanti kita akan elaborasi ya. Tapi apakah Anda tidak terpikir untuk minta maaf kepada Gibran?
Bung Rocky. Soalnya begini kan, Anda menyebut bahwa Anda berteman dengan putranya Pak Jokowi, Gibran, dan akibatnya ini dia dibully juga tuh Gibran. Tuh lihat media sosialnya gitu ya. Foto Anda berdua dengan Gibran yang waktu Gibran datang ke tempat Anda di Sentul itu dipajang lagi, dan itu teman Anda tolong diingatkan begitu, dan akhirnya Gibran dengan jawab cuman bahwa ya saya minta maaf, saya salah, siap saya salah gitu. Ya, sama juga saya minta maaf dengan menyebutkan nama Gibran. Gibran dibully juga kan. Sama itu. Oke, itu soal yang fair. Tapi kita ngerti bahwa ya orang hanya mau nyindir sebetulnya itu. Tapi tetap itu pertama kali saya diskusi dengan Gibran itu diskusi tajam karena saya anggap ini anak, ini sorry bukan anak. Kenapa? Ini Mas ya karena saya Fadli. anggap dia sangat junior itu. Ya. Gibran itu punya kemampuan untuk memimpin masa depan. Karena itu saya bilang pada dia pada waktu itu bahkan tabung investasikan sikap di situ tuh. Dan mulailah memperlihatkan bahwa Anda itu punya punya pikiran yang tidak harus mengikuti pikiran Pak Jokowi kan. Dan Gibran mengatakan oh iya itu saya akan belajar lebih banyak itu. Jadi kira-kira itu masalahnya. Dan itu yang menerangkan membuat saya mengerti bahwa yang terjadi sekarang itu adalah kompor sebetulnya tuh dan yang Ya. dikompor yang ngomporin itu ya kita bisa raba-raba lah siapa yang ngomporin kenapa modelnya itu kita kenal itu dari gerakan di Medan sampai gerakan di NTT kan polanya sama itu dari Ya, ya. Sentul sampai jadi kita ngerti ini ngapain sebetulnya itu takut bahwa akan kehilangan suara atau justru memanfaatkan isu saya ini untuk konsolidasi kader segala macam kan gampang kita baca kan sampai akhirnya itu jadi seluruh Indonesia itu jadi heboh. Nah, saya minta maaf karena kehebohan itu. Dan kehebohan itu dibuat oleh kalimat saya, bukan kehebohan itu terjadi ketika ada mobilisasi untuk mempersoalkan kalimat saya itu. Jadi itu udah terjadi dan pada waktu kemarin saya sudah katakan oke saya minta maaf telah membuat kegaduhan. Maka mulailah redakan itu tuh. Saya pada waktu itu kan mau meredakan supaya jangan sampai ada clash misalnya antara gerakan buruh nanti 10 Agustus dengan yang mau disebar oleh relawan. Ngapain relawan yang dimotori oleh siapa yang laporin saya itu? Beni Ramdhani ya. Iya itu. Dia mau lawan buruh kan nggak bisa dong. Buruh punya hak untuk demonstrasi. Ngapain mau ditantang? Kami akan kerahkan relawan juga untuk menghadang aksi 10 Agustus. Itu kan itu ya memang itu agak dungu sebetulnya tuh cara-cara misalnya itu kan. Kan mestinya justru kalangan relawan Pak Jokowi juga menganggap oh buruh itu mewakili juga suara kami. Kan wong cilik yang diwakili oleh buruh kan. Relawan Jokowi kan mayoritas wong cilik juga. Jadi pengertian-pengertian dasar tentang hak berbicara, hak buruh untuk mengungkapkan pendapat itu jadi kacau akhirnya tuh. Karena mau dihalangi kan. Itu cuman nanti seluruh dunia menganggap kalau ngapain halangi buruh? Lo buruh itu diminta oleh sejarah untuk mengucapkan keresahan mereka itu kan. Itu Ya, ya, ya. dasarnya. Bahkan banyak perubahan politik terjadi karena gerakan buruh di seluruh dunia. Jadi itu orang-orang ini yang sekedar ya mungkin mau dapat pujian dari Pak Jokowi dengan menganggap oke Rocky Gerung itu bisa kami hadapi. Buat apa? Dengan Pak Jokowi saya nggak ada masalah kok. Ya, ya. Dan ironinya ini kan kalau kita sebut nama tadi Beni itu kan dia itu pejabat negara dan yang mengurusi sebenarnya notabene juga para buruh karena pekerja migran kan yang dia urus. Dia ini kan di situ jabatannya. Nah, kalau kemudian dia mesti berhadapan dengan buruh loh. Jadi padahal dia kan harus melindungi para pekerja nih. Buruh itu bayar pajak, ditagih, diambil oleh perusahaan itu untuk membayar dia sebagai kepala BKP apalah itu maksud. Kan dia nggak, itu pun dia nggak bisa paham kan. Coba bayangin gitu. Jadi kalau terbakar emosi, lalu dendam tumbuh, lalu berupaya untuk cari panggung itu supaya minta dilirik lagi oleh presiden kan buruk gitu kan. Semua orang yang berpikir akal sehat mengerti bagaimana peristiwa ini dimulai itu kemarahan yang kemudian motifnya adalah minta perhatian Jokowi. Sementara Jokowi bilang itu soal kecil. Kan Pak Jokowi udah terangkan ini soal kecil. Udah soal kecil ngapain siapa Pak Profesor Dr. Beni itu mau menggerakkan relawan untuk menghalangi buruh. Jadi itu sebetulnya bahayanya itu. Biar aja 10 Agustus buruh lakukan demonstrasi akan terjadi supaya justru harus dibela hak buruh itu untuk mengucapkan pikirannya. Udah berkali-kali nggak ditanggapi oleh pemerintah. Dan ini ada momentum. Jadi biarin momentum ini dengan tertib. Aparat keamanan pasti mampu untuk mengendalikan keadaan. Kan buruh kan udah terlatih kalau demonstrasi kan nggak ada yang khusus tuh. Bahkan tertib banget tuh. Dan saya kira sebenarnya kalau kita balik pada kasus Anda ini kan konstruksi hukumnya jelas kan begitu ya. Dari bahwa ini adalah delik aduan dan kemudian Pak Jokowi juga sudah menyatakan tidak
tidak akan mengadukan karena hal kecil gitu ya. Ini terus kemudian ini kemudian coba-coba yang Anda juga udah tahu lah bahwa oh ini mau diarahkan dibuat sana sini kerusuhan sana sini ributan sana sini dan kemudian Anda didorong menjadi delik ini membuat keonaran. Ya saya kira pola-pola begini kan orang juga sudah paham dan yang nggak bakal laku lah yang begini-beginian dia Bu Prof ya. Iya itu saya kira Mabes Polri juga lagi berupaya untuk memikirkan ini apa sebetulnya masalahnya. Nanti ada kesulitan, mungkin undang-undang ini apa, undang-undang itu di mana, bagian apa, hoax misalnya, itu menyebarkan berita bohong, itu jadi nanti jadi perkara di mana saya mesti terangkan di depan pengadilan tuh bahwa itu bukan berita bohong. Bahkan kalau bilang itu belum terjadi, justru karena belum terjadi, jangan sebut berita bohong, itu analis. Ini saya kasih bocoran aja ya, cara saya berpikir tuh nanti kalau betul-betul kasus ini diseret ke pengadilan. Jadi itu intinya tuh. Dan bahkan setelah diucapkan Pak Jokowi itu soal kecil dibesar-besarkan lagi oleh Pak Muldoko kan. Ini kan bagaimana coba itu semacam konsistensi untuk memperlihatkan bahwa mereka atau Pak Muldoko itu mengerti apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi itu kan. Kan itu sinyalnya tuh. Jadi akhirnya orang mulai menilai apakah di belakang ini ada desain untuk memperebutkan suara 2024 atau memetakan sebetulnya mana pengikut, mana pengkhianat atau mana musuh, mana lawan. Jadi kira-kira itu tuh. Nah, kita tahu itu saya akan meneruskan analisis ini karena peta itu kita baca lebih cepat dari yang dibaca oleh kalangan di sana. Oke, baik. Saya kira mulai sekarang bagusnya kita lokalisir lah kalau masih tetap akan ada perdebatan levelnya pada tataran intelektual ya, gagasan dengan gagasan. Iya, dong. Itu Itu lebih maksudnya. Dan terhormat lah ya. ya itu yang ditunggu juga oleh mahasiswa tuh. Kalau PDIP menghalangi saya, ya PDIP aja yang gantiin saya atau panel dengan saya depan mahasiswa. Kan begitu pikiran mereka. Ya ada siap ya kalau kemudian tiba-tiba oke, kita adu gagasan dengan teman-teman PDIP dan mahasiswa saya kira akan siap akan menyiapkan panggung buat Anda gitu ya. Mereka dengan senang hati itu ya. Iya, saya takut mahasiswa tidak mau undang PDIP itu karena memang mereka cuma mengundang saya. Oh, oke. Jangan mulai lagi dong, orang sudah mulai di. ini bercanda aja sebenarnya. Jadi Ya. salam aja pada Hasto tuh, supaya dia paham tuh bahwa demokrasi itu pertama-tama fundamennya ada perselisihan pikiran. Yes, oke. Baik, terima kasih. Oke. Kita mau salam 0% atau salam sama Mas Hasto? Ya, salam 0% buat Hasto tuh. Oke, terima kasih. Baik. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Yes. Ya. Yeah.